أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita, teladan terbaik kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita tidak lanjutkan bahasan hadis, tapi dia adalah tematik. Hari ini kita sudah masuk pada tanggal 20 Sya'ban 1447. Kurang 10 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ada dua catatan kenapa tema ini diangkat. Pertama, hadis Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar masjid. Kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Ketika Nabi turun, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, tapi kami tidak melihat dan mendengar orang berdoa di sisimu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Atani ya Jibril." Tadi baru saja Jibril datang kepada aku dan meminta mendoakan keburukan untuk 3 orang. Rahimah anfu, celakalah. Ini alasan pertama, jangan-jangan sampai selesai Ramadan bukan kita mendapatkan ampunan, tetapi mendapat doa buruknya Jibril dan doa buruknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana 3 hal yang membuat Jibril mendoakan keburukan adalah: satu, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya tua, akan tetapi dia tidak masuk surga karenanya. Sementara surga, pintu tengah adalah birrul walidain. Yang kedua, maka kata Nabi, ketika rimaanku, kata Jibril mendoakan keburukan, kemudian Nabi Jibril mengatakan, aminkan. Kata Nabi, amin. Yang kedua, Allah semoga mencela, semoga Allah memburukkan, semoga tidak bahagia orang yang apabila menyebut namamu disebut, dia tidak bersalawat untukmu. Katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi mengatakan amin. Dan yang ketiga, man kharaja fi Ramadan lam yughfarullah.
Orang ketiga adalah orang yang dipertemukan Allah dengan Ramadan. Dari hari pertama sampai terakhir, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah karena tidak memaksimalkan Ramadan sebagaimana yang diinginkan Allah. Sehingga malaikat meminta doa buruk untuknya. Dan antum perlu yakin bahwa yang mendoakan Jibril dan yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW. Kedua-duanya oleh Allah disebut Rasulun Karim, utusan Allah yang mulia. Pertama, Rasulun Karim. Rasulullah adalah Rasulun Karim dari kalangan manusia. Dan Jibril adalah Rasulun Karim dari kalangan malaikat, pemimpinnya malaikat. Keduanya mendoakan keburukan. Siapa yang bertemu Ramadan, menyanyiakannya, tidak memaksimalkan kerahmat Ramadan, maka dia mendapatkan doa buruknya malaikat. Yang kedua, setiap orang muslim dalam beramal, bukan sekedar beramal, tapi diwajibkan membuat target. Saya ulangi, membuat target pencapaian dengan kualitas terbaik. Karena Allah katakan di Quran, surat 67, surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Ramadan adalah sebuah takdir. Sementara Ramadan tujuannya adalah takwa. Dan takwa yang diharapkan Allah adalah yang paling bertakwa. Antum lihat di surat 2 Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kalian. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan, semoga agar kalian mencapai takwa. Tentu takwa yang diinginkan Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Surat 49 Al-Hujurat ayat yang 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh adalah takwa. Dan antum perlu tahu, takwa adalah salah satu dari 37 wasiat Allah dalam Quran. Bapak Ibu pernah hitung nggak bentuk-bentuk wasiat Allah dalam Quran? Pernah dilihat nggak? Bapak Ibu pernah hitung nggak berapa kali Allah berwasiat dalam Quran? Belum, Ustaz. Belum ya. Ibu biasa hitung duit aja ya. Itu namanya madu, Bu. Mata duitan. Itu namanya Bu Mat ya. Ibu Matre namanya. Dalam Quran, yusikum. Allah berwasiat kepada kalian diulang sebanyak 37 kali. Di antara 70 wasiat, yang selalu Allah ulang-ulang wasiat itu adalah wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 131. Ya, di antara wasiat Allah tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu umat pun kecuali Allah ingatkan mereka akan wasiat itu. Dan wasiat yang sering Allah wasiatkan kepada seluruh para nabi dan rasul dan umat-umat mereka adalah wasiat agar bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Surat 4 An-Nisa ayat 131. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang kami beri kitab sebelum kalian. Para ulama tafsir Ibnu Katsir mengatakan maksudnya para nabi dan rasul serta umat-umat mereka. Apa yang Allah wasiat? Wa iyyakum, dan kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anittaqullah, bertakwalah.
kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita semua pasti mati. Dan setiap orang mati harus mempersiapkan perbekalan. Dan bekal terbaik adalah takwa. Tidak ada kebahagiaan akhirat kecuali takwa. Lihat surat 2 Al-Baqarah 197. Di akhir ayat itu Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Maka berbekallah kalian. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwalah merupakan jaminan kebaikan di akhirat. Takwa adalah bentuk jaminan kemuliaan di akhirat. Lihat surat 6 Al-An'am ayat yang ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan dunia ini hanyalah ilusi saja, bayang-bayang tak pasti saja, fata morgana saja, permainan dan candaan saja. Adapun akhirat adalah kehidupan yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kalau Anda lihat di surah 87, surat Al-A'la, ayat 16 dan 17, mengesankan bahwa akhirat itu lebih baik. Tapi catatan, akhirat tidak baik buat semua orang. Coba lihat di surah 87, surat Al-A'la, ayat 16 tentang orang kafir. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dan orang kafir itu lebih condong kepada dunia. Mendahulukan dunia. Dunia oriented orang-orang kafir. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi perlu antum ingat, kekal untuk semua orang. Tapi akhirat tidak baik buat semua orang. Jadi seakan-akan ayat tadi kematian kebaikan. Tidak. Jadi saya ulangi, kekekalan akan dialami semua orang. Tidak ada yang kembali ke dunia sudah kematiannya. Tetapi ketahuilah, tidak semua di akhirat itu baik. Yang memperoleh kebaikan akhirat hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Lihat tadi surat 6 Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan diawali dengan kematian yang baik. Kematian yang baik hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa perbekalan terbaik. Karena orang bertakwalah yang dimatikan malaikat dalam keadaan baik. Lihat surat 16. Surat An-Nahl ayat 30 sampai dengan 32. Qila lil ladzina taqaw ma anzala rabbukum qalu khaira, dan seterusnya. Kemudian Allah katakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu taibin. Orang-orang bertakwa, mereka itulah yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan baik, yang kita kenal dengan kalimat husnul khatimah. Maka Ramadan, dan saya ulangi, jalan utama untuk meraih ketakwaan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, jalan utama, jalan besar untuk meraih takwa adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, ya, saya ulangi, wahai manusia, beribadahlah, menyembah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan dengan ibadah kalian, kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka datang momentum ibadah, kita sambut dengan penuh kewaspadaan.
jangan-jangan kita gagal. Tapi di satu sisi punya harapan. Semoga kita sukses meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab andaikan kita tidak menggapai takwa, tidak mendapatkan ampunan Allah, kita mendapatkan doa buruknya malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliya'udzubillah. Jangan-jangan justru kita mendapatkan keburukan doa malaikat setelah Ramadan. Karena Ramadan kita tidak maksimal. Oleh karenanya, hari ini kita akan menjelaskan beberapa hal. Persiapan ruhiyah. Saya tidak bilang, tidak menjelaskan, ya, persiapan jasadiah. Sebab ibu-ibu semua tahu bahwa puasa itu membutuhkan adanya kekuatan fisik. Ya, kekuatan fisik. Maksimal fisik. Karena Allah mengatakan, wa in kuntum marda au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar. Orang yang sakit mendapatkan uzur untuk tidak puasa, tetapi dia diwajibkan membayar puasa pada waktu yang lain. Isyarat dari ayat ini, setiap umat Islam sebelum memasuki Ramadan hendaklah mempersiap kekuatan fisiknya, karena puasa adalah merupakan perpaduan antara ibadah jasadiyah dan ibadah ruhiyah. Ada 5 kondisi ruhiyah yang perlu kita persiapkan agar Ramadan kita maksimal. Yang pertama, menancapkan sikap sungguh-sungguh untuk beramal sepanjang Ramadan. Saya ulangi, tanamkan di jiwa-jiwa kita orang beriman bahwa Allah sedang menaikkan derajat kita. Allah sedang memberikan hadiah yang paling di akhirat untuk kita. Oleh karenanya, kita untuk mendapatkan balasan akhirat, syaratnya harus bersungguh-sungguh. Karena puasa dan seluruh ibadah Ramadan adalah merupakan investasi akhirat. Syarat agar mendapatkan balasan harus bersungguh-sungguh. Lihat surat 17, surat Al-Isra, ayat yang ke-19. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'ya wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengharapkan pahala akhirat lalu bersungguh-sungguh meraihnya, kami Allah pasti akan memberikan balasan itu sempurna. Pada ayat ini Allah menjelaskan, Allah memberi balasan kepada setiap orang pencari rahmat akhirat dengan syarat sa'alaha sa'yaha. Dia bersungguh-sungguh. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat 29 Al-Ankabut, ayat yang ke-69. Surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami. Al-jahad artinya bersungguh-sungguh. Jihad artinya sungguh-sungguh. Kata Allah, siapa saja orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan hidayah, mempermudah dia menjalani, menempuh jalan-jalan kebaikan. Maka syarat untuk mendapatkan balasan, syarat dipermudah beramal, pada 2 ayat ini dibutuhkan adanya keseriusan, dibutuhkan adanya kesungguhan. Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi kitab Zuhud, Nabi bersabda, siapa yang bersungguh-sungguh dengan amalan akhirat, maka Allah memberi balasan akhirat plus dunia untuknya. Akan tetapi siapa yang hanya bersungguh-sungguh urusan dunia saja dan tidak bersungguh urusan akhirat, maka Allah akan memberikan kemiskinan di hadapan wajahnya. Hadits ini relevan, cocok dengan surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Ya, oleh karenanya butuh kesungguhan. Kenapa demikian ibu-ibu? Pelajaran yang kita ambil. Ketahuilah bahwa jika Anda tidak sungguh-sungguh dalam beramal,
Di saat Allah memberikan kesempatan kita beramal, tidak ada kesempatan kedua untuk bisa beramal. Antum lihat di banyak ayat, orang yang malas beramal, malas bersungguh-sungguh dalam beramal. Kemudian kematian datang menemuinya dan dia minta kepada Allah dikembalikan ke dunia agar dia bisa memperbagus amalnya. Lihat di surat 63, surat Al-Munafiqun, ayat yang ke-10, atau surat 23, Al-Mu'minun, ayat 99 dan ayat yang ke-100. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Orang lalai dalam beramal, yang kafir sibuk dengan kekafirannya, yang fasik sibuk dengan kefasikannya, tidak bersungguh-sungguh beramal sampai kematian datang menjemputnya. Dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan, yang dahulu aku lalaikan. Tapi apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ocehanmu, igawanmu dan hayalanmu saja. Di hadapanmu adalah barzah. Kamu menunggu sampai engkau dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Waktu yang Allah berikan telah berlalu dan Anda menyia-nyiakannya. Maka syarat pertama, agar maksimal Ramadan kita, tanamkan semangat, kesungguhan, keseriusan, dan tidak boleh main-main. Karena pahala butuh kesungguhan, surga butuh kesungguhan, akhirat butuh kesungguhan. Dalilnya telah saya sampaikan tadi. Yang kedua, bekali diri kita dengan ilmu. Bekali diri kita dengan ilmu. Masih ada 10 hari. Silahkan kita belajar fikih puasa. Sebab kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami beri petunjuk, yang tidak kami beri arahan, yang tidak kami syariatkan, maka tertolak. Maka Anda harus tahu amal Anda adalah bersesuaian tidak dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu butuh ilmu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka dia harus fakih, faham terhadap agamanya. Salah satu hamba baik adalah jika puasanya baik, ibadahnya baik, dan ibadah urusan agama. Untuk mencapai kebaikan ibadah, dituntut adanya fakih dalam urusan agama. Dan tidak mungkin kita fakih, tidak mungkin kita faham kalau tidak tafakuh, tidak belajar untuk faham. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Allah mengharamkan kita. Allah tidak membenarkan kita melakukan sebuah amalan apa saja bentuknya tanpa didasari oleh ilmu. Allah mengharamkan kaum umat ini tidak boleh mengikuti, tidak boleh melakukan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu, dia hanya mengikuti setan yang jahat saja. Lihat surat 17, surat Al-Isra ayat 36. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan engkau mengikuti sesuatu. Jangan engkau melakukan apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. La ini namanya la nahiyah, la larangan. Dan hukum asal larangan dalam syariat adalah haram. Allah di ayat ini mengharamkan seorang muslim beramal, berkeyakinan, berbicara tanpa dasar ilmu. Siapa bicara tentang Allah tanpa ilmu, dia hanya mengikuti setan yang jahat saja. Surat 22, surat Al-Hajj,
ayat yang ketiga. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wa yattabi'u kulla syaitan marid. Ada di antara berkatang syariat, berdebat tentang syariat tanpa ilmu, maka dia hanya mengikuti setan yang jahat saja. Jangan sekali-kali kita beragama, jangan sekali-kali kita beribadah semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang kita. Ini tertolak dalam kesesatan. Dan ini adalah talbis iblis, perangkap-perangkap iblis. Jadi jangan beragama semata-mata mengikuti rutinitas, kebiasaan-kebiasaan orang tua kita yang tidak memiliki dasar ilmiah dari Quran dan Sunnah. Lihat surat 4, surat 5 Al-Maidah ayat 104. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana abam la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Ada di antara manusia ketika dikatakan kepadanya, mari beragama itu dengan mengikuti ilmu yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasul. Tapi apa katanya? Ini orang yang namanya bongot, bodoh ngotot, bongel, bodoh ngeyel. Ya, sesat tapi merasa selamat. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami mengikuti kebiasaan bapak-bapak kami. Allah mengkhabarkan kepada kita celaan. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna wa la yahtadun. Orang semacam ini, sesat semacam ini, dia akan ngotot mengikuti bapak-bapaknya, kebiasaan-kebiasaan orang tuanya, walaupun kebiasaan itu tidak diadasar ilmu dan tidak ada petunjuk ilahi. Dan kata Allah di ayat yang lain, mengikuti tradisi tanpa ilmu hanyalah mengikuti setan ke neraka saja. Surat 31, surat Luqman, ayat yang ke-21. Wa minan nasi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ketika seorang beragama, beribadah, beramal mengikuti tradisi nenek moyangnya, kata Allah, sungguh dia ini hanya mengikuti setan ke neraka saja. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu, mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang banyak, maka dia hanya mengikuti setan yang jahat saja. Apa kata setan? Lanjutkan, bersama kita bisa go to hell. Tadi surat 31, Luqman ayat 21 tadi. Oleh karenanya, agar kita memperoleh hasil yang baik, belajar fikih tentang salat malam, belajar fikih tentang puasa, apa-apa yang membatalkan puasa, wajib dan sunnahnya seperti apa, kita belajar agar kita maksimal meraih semua kebaikan yang Allah janjikan, baik dalam kitabnya maupun melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, bekali diri dengan ilmu. Jadi mulai hari ini belajar fikih tentang saum, belajar fikih tentang qiyamul Ramadan, belajar fikih tentang itikaf. Kalau Anda ingin mendapatkan Lailatul Qadar umpamanya. Ini ilmu. Maka yang kedua, bekali diri dengan ilmu. Semangat aja tidak cukup. Kesungguhan saja tidak cukup. Kesungguhan, keseriusan tanpa ilmu adalah kesesatan. Oleh karenanya keseriusan, kesungguhan yang dibarengi dengan ilmu akan mengantar kita pada tujuan yang kita capai. Hasil yang maksimal, hasil yang baik. Yang ketiga, disyariatkan untuk kita bertaubat. Kenapa mesti bertaubat? Sesuatu yang menghalangi kita dari rahmat wajib dijauhi atau dibiarkan, Bu? Bapak Ibu coba saya tanya. Sesuatu yang jadi penghalang kita mendapat rahmat wajib disingkirkan atau dibiarkan? Singkirkan. Wajib Singkirkan, disingkirkan. Ustaz. Nah, rahmat Allah paling besar apa, Bu?
maghfirah, ampunan. Rahmat Allah paling besar adalah ampunan. Lihat surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Itu hujah syariah bahwa ampunan Allah adalah sebesar-besarnya rahmat. Maka aturannya dalam Quran. Setiap Allah bilang kata ghafur, selalu disertai kata rahim. Innallaha ghafur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah maha pemberi ampunan. Dan juga Allah Allah pemberi rahmat. Rahim. Innallaha tawwabur rahim. Allah maha penerima taubat. Dan Allah pemberi rahmat. Nah, yang jadi masalah adalah salah satu cara kita mendapatkan ampunan Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dalilnya adalah surat yang ke-11, surat Hud. Ayat yang ke-114. Ya. Saya ulangi. Salah satu sebab diampuninya dosa kita adalah dengan memperbanyak kebaikan. Surat 11 ayat 114. Di kalimat yang kedua. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat menghapus dosa-dosa. Begitu juga dalam hadits Tirmidzi, kitab Zuhud. Nabi bersabda kepada sahabat yang mulia alaihi salatu wassalam, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana engkau berada. Dan ikutilah setiap dosa yang kamu perbuat dengan kebaikan. Karena kebaikan dapat menghapus dosa-dosa. Itu dalil umum. Dalil khusus. Dalil khusus Ramadan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan dua syarat, imanan, beriman, mentauhidkan Allah, tidak mencampurinya dengan syirik. Surat 6 Al-An'am ayat 82. Maksud beriman adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan syirik. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Jadi kalau orang bertanya kepada Anda, boleh tidak kita beribadah mengharapkan pahala? Boleh tidak? Boleh Ustaz. Boleh. Kenapa, Bu? Pahala Satu. itu kan rahmat Allah. Jadi jawaban gini. Boleh mencari pahala walaupun berupa duniawi. Boleh kita cari pahala akhirat maupun pahala duniawi. Dengan dua syarat. Dua syarat apa? Syarat pertama dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh apa, Bu? Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, hendaklah dia menyambung rahim. Rezeki urusan dunia bukan? Iya. Boleh. Dunia. Asalkan ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Berharap sesuatu yang ada jaminan dari Allah dan Rasulnya boleh. Walaupun urusan dunia. Faham? Paham. Jadi boleh. Ya, Allah katakan mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Atau surat 34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in huwa yukhlifuh. Kalau kamu berinfak, Allah akan gantikan infakmu di dunia ini.
Maka kita boleh mengharapkan pahala duniawi, materi duniawi tidak masalah. Asalkan ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Satu, agar kita membenarkan janji Allah. Yang tadi Allah janjikan bukan? Jadi kalau Anda mengatakan saya nggak berapa pahala, belagu nggak Bu? Nggak ragu, yakin. Nggak percaya dengan Allah kan? Iya. Sementara Allah katakan, inna wa'adallahi haq. Janji Allah itu benar. La yukhliful wa'dah. Dan Allah tidak ingkar janjinya. Maka tidak mengapa kalau kita mengharapkan kebaikan-kebaikan duniawi. Dengan syarat ada jaminannya, ada janjinya. Nggak boleh hayal sendiri ya Bu. Yang kedua apa? Tetapi tetap mengharapkan pahala akhirat lebih prioritas. Saya ulangi, pahala akhirat lebih prioritas. Tidak menafikan dunia, tapi konsentrasi kita adalah akhirat. Surat 42 ayat yang ke-20, surat 4 ayat 134. Surat An-Nisa. Konsentrasi pada pahala akhirat. Dia lebih utama daripada pahala-pahala kebaikan dunia. Itu namanya ihtisab, maka boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan, kamu beribadah mengharapkan pahala kayak pedagang. Emang iya. Orang tidak mengharapkan pahala, berarti dia mendustakan Allah. Mendustakan Allah termasuk pembatal keislaman. Jelas? Maka hendaklah kita mengimaninya. Nah, maka syarat untuk puasa itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan dua keyakinan tadi. Iman tanpa syirik, keyakinan akan balasan Allah ihtisab, balasan pahala, Allah memberi jaminan lewat lisan nabinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lampau. Ibu-ibu, bapak-bapak coba lihat. Hadis-hadis dan Quran mengesankan semua dosa diampuni bukan? Ya, semua dosa kecuali Nah, syirik. padahal tidak. Amal salih itu hanya menggugurkan dosa kecil saja. Dengan syarat kita jauhi dosa dengan taubat. Lihat dalam Sahih Muslim. Kitab salat. Pahala salat 5 waktu menghapus dosa. Kata Nabi, as-salawatul khams. Salat 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'ah. Jumat ke Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhan. Mukaffiratun bainahunna idza jatanibal kabair. Salat dari waktu ke waktu menjadi penghapus antara 2 waktu, 5 waktu. Jumat dosa kita seminggu dihapus dengan Jumat. Dosa kita setahun dihapus dengan Ramadan. Tapi kata Nabi, dengan catatan kita jauhi dosa besar dulu. Baru amal salih itu dapat menjadi penghapus dosa kecil-kecil kita. Perkataan Nabi ini coba lihat juga di Quran. Surat 4 An-Nisa ayat 31. Surat 4 An-Nisa ayat 31. Iltajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ya kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang Allah larang kalian darinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kecil kalian dengan amal-amal salih kalian. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya amal salih dapat menghapus dosa-dosa kita dengan catatan, dengan syarat kita menjauhi dosa besar. Dan dosa besar tidak dapat dijauhi kecuali dengan taubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Imam Ibnu Majah dalam kitab Zuhud, bab taubat, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul ya hatta'in at-tawwabun. Kata Nabi, setiap anak manusia pasti berbuat dosa, tidak mungkin tidak. Saya ulangi,
Kata Nabi, setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih hadits Tirmizi, juga Ibnu Majah, kata Nabi, tubu ilallahi jami'an ya ayuhan nas. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai manusia semuanya. Ana yauman taubata mi'atu marrah. Saya Nabi SAW satu hari bertaubat tidak kurang dari 100 kali. Coba Bapak Ibu lihat, Nabi Muhammad sudah mendapatkan jaminan diampuni dosanya lalu akan datang. Yang sudah terjadi bahkan belum terjadi, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 48. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosamu Muhammad yang lalu mun akan datang. Jadi andaikan Nabi tidak bertaubat, sudah pasti diampuni Allah semua dosanya. Tetapi lihat kata Nabi, ana yauman taubata mi'atu marrah. Saya satu hari bertaubat tidak kurang dari 100 kali. Nabi saja bertaubat satu hari agar tidak ada penghalang untuk terampuni dosa-dosanya. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Jalla Jalaluh agar ya Ramadan menjadi penggugur dosa kita. Bu, salah satu indikator dosa besar adalah apabila jika Allah mereka bertaubat dari dosa itu. Dan dosa besar tidak akan terhapus dengan kebaikan. Tetapi dosa besar hanya bisa terhapus dengan taubat kepada Allah. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah surat 25 Furqan. Ayat 68, 69, 70, 71. Setelah Allah menyebutkan 3 dosa besar. Syirik, membunuh tanpa alasan, berzina, dan Allah mengancam dengan dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina, dengan azab yang berlipat-lipat. Tapi Allah katakan di ayat 70, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubadilullahu sayiatim hasanat wa kana Allahu ghafur rahimah. Ayat 71-nya, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Taubat yang sesungguhnya. Jadi ibu-ibu perhatikan, mulai hari ini kita memperbanyak taubat kepada Allah. Yang wajib taubatnya Bu, tanpa harus sholat. Sholat taubat hukumnya sunnah. Jadi kita diwajibkan sholat, kita diwajibkan taubat dengan atau tanpa sholat. Jadi jangan konsentrasi pada sholatnya, tapi konsentrasi pada taubatnya. Dan taubat dapat diterima dengan 3 syarat. Pertama, an-nadam, menyesal. Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah kitab Zuhud bab taubat, kata Nabi, an-nadam huya taubah. Menyesal itulah hakikat taubat. Kata Nabi, hakikat taubat adalah an-nadam, menyesal. Itu pertama. Menyesali dosa yang pernah kita perbuat. Yang kedua, wastaghfaru lidzunubihim. Bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, istighfar yang banyak. Ya, kita katakan Allahumma ighfirli wa tub alayya. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ya, istighfar bertaubat. Yang ketiga, lam yusiru ala ma fa'alu. Bertekad. Menancap dalam keyakinan tidak akan mengulangi dosa yang sama lagi. Kalau 3 syarat taubat ini kita tegakkan, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat atau tanpa sholat. Tadi Nabi 100 kali, kan tidak mungkin Nabi satu hari taubat dengan sholat 100 kali, nggak mungkin. Jadi beliau konsen pada taubatnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang diwajibkan taubatnya bukan sholatnya. Wajib bagi kita bertaubat dengan atau tanpa sholat. Karena sholat taubat hukumnya sunnah saja. Haditsnya hasan sahih.
dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi salatnya sunnah. Jadi sekali lagi, tidak perlu dengan salat, tapi cukup bertaubat kepada Allah dengan ucapan, lisan, perasaan menyesal, dan bertekad tidak mengulangi lagi. Maka inilah tawaban rahim. Ini taubat yang sesungguhnya. Ya, yatubu mataba. Ini orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak ada penghalang Ramadan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang perlu kita kondisikan dalam jiwa kita, merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia ketika datang momentum ibadah. Karena ketahuilah, ibadah yang kita lakukan adalah perdagangan yang tidak akan rugi. Maka orang mukmin diwajibkan Allah. Allah mewajibkan orang beriman untuk selalu merasa gembira, merasa happy, merasa senang di setiap dia bertemu dengan momentum ibadah. Karena sekali lagi, ibadah yang dia kerjakan adalah jual beli dengan Allah yang dipastikan dia tidak akan rugi. Lihat surat 35 Fatir ayat yang ke-29. Ya, saya ulangi, surat 35 Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang baca Quran, orang yang salat, dan orang yang bersedekah. Dan tiga amalan ini paling banyak kita kerjakan bulan Ramadan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Karena dia mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Ibu-ibu, saya tanya psikologi duniawi dulu. Kalau ibu berdagang, dagangan ibu pasti laku. Senang nggak, Bu? Senang banget, Senang, Bahagia, Ustaz. Bu? bahagia. Memang ibu kan Bu Mat, Bu. Nah, bagaimana jika ada itu ampunan, Bu? Ampunan dan materi mana yang paling kita butuhkan, Bu? Ampunan. Ampunan rahmat. Dan wajib bagi kita bergembira. Hasil usaha ibu gorengan atau jualan baju dengan pahala, mana yang lebih besar? Pahala. Pahala. Wajib bagi kita bergembira. Dalilnya surat 10 Yunus ayat 58. Surat 10 Yunus ayat yang ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan pahala, karunia, dan rahmat yang Allah janjikan dalam ibadah mereka, hendaklah mereka merasa gembira karenanya. Karena apa yang Allah berikan itu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Apa yang Allah berikan berupa surga itu lebih baik dari hasil usaha mereka di dunia. Ibu, saya tanya sama Ibu Besti mengaji nih. Kalau ibu dikasih rumah di Pondok Indah, bahagia nggak, Bu? Bahagia. Bahagia Kalau sekali, dikasih Ustaz. surga lebih bahagia mana? Oh, di surga, Masya Ya Allah. itu. Insya Allah. Maka Amin, kata ya Allah Rabbal itu Alamin. fadilah. Itu rahmat. Kata Allah falyafrahu, kalimat perintah. Maka hendaklah mereka bergembira karenanya. Itu dalil setiap datang ibadah. Wajib bagi kita merasa gembira. Bukan beban. Karena kita sedang tidak bangkrut dengan usaha itu. Dalil yang ketiga. Surat 9. Surat 9 At-Taubah. Ayat yang ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari jiwa-jiwa dan harta orang beriman dengan surga. Allah barter dengan surga. Lebih bagus rumah di London apa di surga, Bu?
Di surga, Ustaz. Masya Nah, Allah. maka itulah janji Allah. Kemudian saya potong ayatnya. Kata Allah, inna wa'adil haq, ya. Wa'adan haqqan alaihi fit taurati wal injil wal Quran. Janji Allah yang pasti benar. Dan Allah tidak ingkar janjinya. Dalam Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Allah pasti menepati janji. Apa janji Allah? Lihat. Sekecil apapun amal, Allah pasti memberi balasan. Surat 18 ayat yang ke-30. Innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ini yang maksud, siapa yang paling menepati daripada Allah? Kata Allah, orang yang beriman, berbuat kebaikan, sungguh kami Allah tidak menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di surat yang ke-16 An-Nahl ayat 97, apa kata Allah? Walanazyanal ladzina ahsanu ma kanu ya'malun. Dan kami beri balasan pahala itu lebih baik dari amal-amal mereka. Ini janji Allah. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. Ibu-ibu, biasa kalau dunia ibu kasih 1 dapat 1, bukan? Iya, Ustaz. Sementara akhirat ibu kasih 1 dapat 10, bukan? Iya, 10 Lebih sampai. baik. Maka apa kata Allah di surah 9 tadi, kalimat berikutnya? Fastabshiru bibaikumul ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang diadakan dengan Allah Jalla Jalaluh. Ramadan itu jual beli, bukan? Jual Ibadah beli. itu jual beli, bukan? 2 Jual. ayat Allah memerintahkan kita merasa gembira dengan ibadah-ibadah kita. Tadi kata Allah, falyafrahu. Hendaklah dia happy. Ya, hendaklah dia senang-senang. Di sini fastabshiru, dan hendaklah dia merasa gembira dengan ibadah yang dia kerjakan. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyiapkan pahalanya. Itu bagian yang keempat. Spirit yang kita bangun. Semangat untuk memproduksi amal dengan banyak. Karena kita yakin Allah Rabb kita pasti membayar semua usaha kita. Allah tidak akan menyiapkan sedikit pun keringat kita. Semuanya akan terbayar tuntas. Asal kita ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangkitkan rasa senang, gembira ketika ibadah. Ketika azan berkumandang, ingatlah Tuhan memanggilmu untuk transaksi. Dan Anda tahu apa yang Allah Tuhan memberikan untukmu. Bersenang-senanglah, bergembiralah. Bukan merasa beban. Bukan menjadi sesuatu yang berat. Karena ketahuilah, innal wa'dallah haq. Artinya Allah itu benar. Wa huwa la yukhlifu wa'dah. Dan dia Allah tidak pernah ingkar janjinya. Itu yang keempat. Terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 doa. Agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Dan doa kita yang kedua, agar Allah mempermudah kita beramal di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena kita berkeinginan untuk menempuh jalan lurus. Kita berkeinginan untuk bisa menggapai kebaikan. Kata Allah, kamu tidak akan dapat menempuhnya kecuali jika Allah menghendakinya. Antum lihat di surat 76. Ya, ayat yang terakhir. Ya, saya ulangi. Ayat yang ke-30 31. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan kebaikan itu kecuali jika dia dikehendaki Allah. Sungguh Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Dia memasukkan siapapun dia ke dalam rahmatnya. Ya. Wadh-dhalimuna 'adalahum 'adzaban alima. Adapun orang-orang zalim disediakan azab yang pedih. Ayat yang sama diulang juga di surah 81. Ya, ayat yang ke-29, At-Takwir. Artinya kita sudah
Tadi pertama punya semangat, punya ilmu, ya, kita bertaubat, kita menghadirkan kegembiraan, tapi tidak akan pernah bisa tercapai kecuali dengan pertolongan Allah. Kenapa? Manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 28. Apa kata Allah? Yuridallahu yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah senantiasa menghendaki keringanan buat kalian. Karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Karena dia lemah, dia butuh Allah. Dia butuh pertolongan Allah. Lihat surat 35 Fatir ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, antumul fukara'u ilallah. Wahai manusia, kalian membutuhkan Allah. Kalian membutuhkan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah dapat kita dengan doa. Kata Allah di Quran, surat 2 Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Kita butuh pertolongan Allah. Karena apa yang kita idam-damkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan tidak terwujud. Kecuali jika Allah menghendakinya. Oleh karenanya, wajib bagi kita mohon pertolongan Allah. Al-Quran surah 40, ayat yang ke-60 Allah katakan, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doa kalian. Innal ladzina yastabiruna an ibadati. Orang yang enggan berdoa, pertanda dia sombong karena merasa tidak membutuhkan Allah, dan Allah ancam dia dimasukkan neraka dalam keadaan hina. Maka berdoalah untuk dua kondisi. Pertama, berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan Ramadan dan Allah beri kemudahan kita untuk beramal sepanjang Ramadan. Di antara doa-doa yang bisa ibu bapak baca, ya, contohnya surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tadi sudah punya semangat, sudah punya ilmu, sudah bertaubat, butuh konsistensi, butuh istiqamah, tidak bergeming, tidak berubah. Maka mohonlah kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hatiku kepada kesesatan sesudah aku mendapat hidayah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Perbanyak doa tadi. Ya, atau bisa membaca dengan surat 18 ayat 100 ayat 10. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa yang dipanjatkan para ashabul kahfi agar mereka istiqamah, senantiasa taat dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika menjelaskan ayat surat 3 ayat 8, Nabi selalu berdoa dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Perbanyak doa ini. Ya Allah, engkau yang membolak-balikan hati, teguhkan hatimu dalam agamamu ya Allah. Istiqamah tetap di atas agamamu. Riwayat Muslim. Riwayat Abu Daud. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, engkau yang membimbing dan mengerahkan hati. Bimbinglah, arahkan hati-hati kami agar tetap di atas ketaatan kepadamu ya Allah selamanya. Tidak bergeming dari ketaatan kepadamu ya Allah. Atau dengan berdoa pada lain. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyu wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku, kepada jiwaku takwanya. Sucikanlah hatiku ya Allah. Karena manusia hatinya dikotori oleh dua.
Antum lihat, ya, manusia itu punya semangat tapi gagal karena dua hal. Yaitu keburukan nafsu dan keburukan syaitan. Lihat dalam doa pagi dan sore. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan nafsuku. Kenapa? Karena nafsu telah mengajak kepada kejahatan. Surat 12, surah Yusuf, ayat yang ke-53. Apa kata Nabi Yusuf? Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kejahatan dan kemunkaran. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah mensucikan hati kita dari dorongan nafsu yang membahayakan tadi. Yang kedua, setan. Ya, setan mengajak kepada kejahatan. Surat 21, maaf, surat 24. Surat An-Nur ayat 21. Setan mengajak kepada kejahatan. Maka minta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku takwanya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku dari kotoran yang datang dari nafsuku dan kotoran yang datang dari syaitan. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik pembersih jiwa, ya Allah. Anta wali wa maulaha, dan engkau adalah sebaik-baik pembimbingnya, ya Allah. Berdoa dengan doa-doa ini agar Allah mengkondisikan hati kita untuk ringan beramal dan mudah untuk beramal. Ya, dan saya di akhir ceramah mengucapkan doa kepada antum semua sebagaimana doa yang diucapkan kepada seorang ketika hendak pergi haji. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, dia dalam Sunan Tirmidzi, kitab doa, bab mendoakan orang yang akan safar. Seorang pemuda datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, aku hendak safar umrah. Maka aku mohon kepadamu, doakanlah aku. Maka kata Nabi, zawadakallahu taqwa. Saya katakan hari ini, zawadakumullahu taqwa. Semoga Allah membekali Anda semua dengan takwa. Kata pemuda itu, tambah ya Rasulullah. Nabi katakan, ghafarallahu dzunubak. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Dan saya berharap, ghafarallahu dzunubak. Semoga Allah mengampuni dzunubakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kata pemuda tadi, tambah lagi ya Rasulullah. Nabi mengatakan, yassarallahu laka fil khairati haitsu ma kunta. Semoga Allah memudahkan engkau berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun engkau berada. Maka saya ucapkan kepada Allah Jalla Jalla, zawadanallahu taqwa. Ya Allah, bekalilah kami-kami yang hadir dengan takwa. Waghfir dzunubana, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Yassaralana fil khairat min haitsu ma kunna. Dan ya Allah, mudahkan kami berbuat kebaikan di mana saja kami berada, terutama sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan tarhib, pembekalan Ramadan menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk meraih Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Siapa tahu ini Ramadan kita terakhir. Sementara kata Nabi, innamal a'malu bikhawatimi. Sesungguhnya amal-amal yang Allah lihat adalah yang akhir. Jika akhir yang buruk, maka itu yang membawa keburukan pada akhirnya. Jika yang akhir baik, itu membawa kebahagiaan pada akhir bertemu Allah Jalla Jalaluh. Maka perbaguslah amal kita dengan 5 persiapan yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan juga antum semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan, semoga Allah memudahkan saya menjawabnya. Jazakallah khair Pak Ustadz atas kajian tausiahnya. Izin Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan di sini. Boleh langsung Pak Ustadz? Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah
orang tua yang telah meninggal dan mempunyai hutang puasa, apakah ahli waris harus melunasinya dan bagaimana caranya? Apakah dengan puasa atau fidyah? Baik. Puasa beda dengan sholat. Sholat tidak dapat diqadha. Adapun puasa dapat dibayar, kata Allah, fa'iddatu min ayamin ukhar. Nah, boleh jadi orang tua kita di waktu mudanya nakal atau mungkin di waktu tua terabaikan. Maka para ulama mewasiatkan kepada kita, karena ini puasa wajib, maka tidak diqadha, tapi cukup bayar fidyah saja. Ya, 1 hari 1 porsi makanan atau setengah sak, 1,5 kilogram. Itu contoh, misalnya bapak kita usianya berapa lama, rata-rata Ramadan berapa kali dia buka puasa, kali waktu yang ditinggalkannya, lalu kita berfidyah dengan fidyah beras atau makanan pokok 1 porsi 1 hari. Semoga itu menjadi kafarat bagi orang tua yang telah meninggalkan kewajiban yang belum terbayarkan. Wallahu a'lam. Ya. Oke. Izin lanjut Pak Ustadz. Ya. Ustadz ingin tanya, apa kalau kita mau bertaubat itu harus pakai salat taubat atau hanya cukup istighfar dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi? Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Tadi udah saya jelaskan. Sholat itu sunnah. Jadi yang diwajibkan taubatnya. Jadi walaupun ibu bapak sholat, kalau tidak konsentrasi pada taubatnya, tidak diterima taubatnya. Sebaliknya, tadi syarat taubat 3. Pertama, an-nadam, menyesal. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak bertekad, tidak mengulangi dosa yang sama. Maka 3 komit ini kita tanamkan, Allah pasti menerima taubat kita walaupun tanpa sholat. Ingat, jangan fokus pada sholatnya, tapi fokuslah pada taubat. Karena yang diperintahkan Allah, tubu ilallahi jami'an yuhal mu'minun. Surat 24 ayat 31. Adalah taubatnya, bukan sholatnya. Jadi yang wajib taubatnya, bukan sholatnya. Jadi kita dituntut taubat dengan atau tanpa salat. Ya, Nabi tadi tidak taubat dengan salat, tidak. 1 hari 100 kali bertaubat tanpa salat. Jelas? Oke, izin lanjut Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bismillah. Jika kedua orang tua yang sudah meninggal dan memberi uang warisan kepada kita 380, tapi uang itu diminta suami untuk mengganti biaya lahiran anak-anak dan makan sehari-hari, dan uangnya diambil semua sama suami. Gimana caranya biar kita sebagai istri ridho dan ikhlas? Dan apakah boleh jika dalam sholat meminta kepada Allah agar jangan disatukan lagi di akhirat nanti? Jazakallah khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para suami, Anda tidak boleh menguasai, mengkooptasi hasil usaha istri kalian. Surat 4 An-Nisa ayat 32. Kata Allah, lirijali nasibu mimaktasaben, walin nisa'i nasibu mimaktasaben. Tiap-tiap wanita, laki-laki punya warisan sudah ditentukan masing-masing. Dan bagi laki-laki, dia berkuasa penuh atas hasil usahanya. Dan para istri punya hak penuh atas hasil usahanya. Sehingga tidak boleh diambil tanpa seizin atau sewenang-wenang. Nggak boleh, haram hukumnya. Itu kezaliman. Itu pertama, tidak boleh, haram seorang suami mengambil harta istrinya tanpa izinnya. Harus minta dulu, baik-baik. Yang kedua, kalau suami minta dengan baik, kemudian si istri ikhlas, maka bersedekah untuknya. Bahkan jika Allah mentakdirkan istri itu kaya dan laki miskin, maka istri boleh berzakat untuk laki. Ingat, suami tidak boleh berzakat untuk istri, karena istri adalah ditanggung nafkahnya oleh suami.
Suami tidak ditanggung nafkahnya oleh istri. Makanya istri boleh berzakat untuk suaminya. Lihat dalam Sahih Bukhari Muslim. Kitab zakat, istri boleh berzakat untuk suami. Kasus Zainab Ats-Tsaqafi, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, Allah memuliakan Abdullah dengan ilmu agama, tapi Allah membatasi dengan rezekinya. Bolehkah aku berzakat untuknya?" Kata Nabi, "Bala, boleh." Jadi ibu kalau suami minta keredaannya, maka berilah sedekah untuknya. Ya, semoga itu jadi pahala bagi ibu. Misalnya membayar biaya persalinan anak-anak. Itu kewajiban suami, Bu. Tapi kadar Allah, suami tidak punya kemampuan. Maka ibu membantunya, kata Allah di Quran surat 5 ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Maka ikhlas, gak boleh ngomel. Supaya ibu dapat pahala dengan sedekah yang telah membantu meringankan beban suami tadi. Dan kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya, kita berikak. Hal-hal melunakkan hati. Siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Maka jadikan agar bantuan ibu ikhlas, meringankan beban suami tentang biaya anak-anak tadi. Semoga Allah pun menghilangkan kesulitan-kesulitan ibu di dunia dan di akhirat nantinya insya Allah. Terakhir, boleh tidak memohon kepada Allah agar hari kiamat tidak hidup bersama? Jangan, Bu. Ya, usahakan ibu berdoa agar ibu saleh, suami ibu saleh, agar ibu dipertemukan di jannah. Semoga ibu termasuk dan suami termasuk yang didoakan oleh para malaikat Baitul Arsy. Surat 40 ayat yang ke-8. Rabbana adkhilhum jannatin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga bersama dengan orang tua mereka yang saleh, pasangan-pasangan mereka yang saleh, dan anak-anak mereka yang saleh. Malaikat berharap agar suami istri dijadikan sama-sama saleh dan dipertemukan Allah di surga. Atau lihat surat 13 Ar-Ra'd ayat 22-23. Jannatu adnin yadkhuluna man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka masuk bersama dengan orang tua mereka saleh, pasangan mereka saleh. Maka jangan sampai ibu berdoa agar tidak dibersamai oleh suami di akhirat. Jangan. Mohon kepada Allah agar hari kiamat ibu dan suami masuk surga dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar suami bertakwa, ibu bertakwa. Karena takwa itulah yang mempererat cinta dan kasih sayang kalian berdua di hari kiamat. Lihat surat 43, surat Zuhruf, ayat yang ke-67 sampai ayat 72. Ayat ini berkaitan dengan partner suami istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta mereka langgeng, cinta mereka abadi, dan mereka dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ya. Jadi jangan berdoa tidak bertemu dengan suami. Berdoa supaya Allah jadikan suami bertakwa, Anda juga bertakwa. Dan anak-anak Anda bertakwa, orang tua Anda bertakwa, agar Allah masukkan ke surga bersama-sama insya Allah. Jelas? Baik, izin lanjut Pak Ustadz. Tapi mungkin maksudnya tadi kalau suami juga nggak bertakwa di Iya, akhirat doakan nanti. supaya dia bertakwa, Bu. Ya doakan supaya dia bertakwa. Ya doa sih pasti, tapi mungkin Iya, kalau dia tidak bertakwa ya apa boleh buat, berarti beda connecting, Bu. Ya, karena kata Allah di Quran surah 43 Zuruf ayat 67, al-akhillau ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Nanti hari kiamat
Al-akhila soulmate, bestie, my friend, my heart. Semuanya akan bermusuhan. Kecuali mereka yang saling bertakwa. Allah persatukan hati mereka. Allah jadikan hati mereka berkasih sayang. Surah 43 ayat 67, 68, 69 dan 70. Bagaimana caranya? Allah jadikan mereka saling mencintai. Surat 19 Maryam ayat 96. Iman, amal saleh dan takwa yang menjadikan hati-hati mereka saling berkasih sayang pada hari kiamat nantinya insya Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan ibu istri yang salihah dan Allah merubah suami jadi laki-laki yang salihah sehingga kelak hari kiamat kalian beradu kasih, beradu cinta pada hari kiamat. Ya, lihat surat 19. Ya, saya ulangi surat 43 Zurub 67 sampai 70. Yang kedua, surat 19 Maryam ayat 96. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah berikan ibu pasangan yang saleh. Wallahu alam. Ya. Baik, izin lanjut Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali sehari semalam. Bagaimana cara Nabi melakukannya? Apakah khusus mengucapkan istighfar 100 kali setiap selesai sholat Iya, biasa dan beliau kalau bersungguh-sungguh istighfar, tidak mengulangnya dalam hati? ya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 itu minimal. Kata Abdullah bin Abbas, saya mendapati Nabi bertaubat lebih dari 200 kali sehari. Aisyah radhiyallahu anha dalam Adabul Mufrad, Nabi apabila selesai salat duha, beliau beristighfar dan taubat dengan kalimat, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali sesudah salat duha. Jadi doa Allahumma inni dhahauka tidak memiliki dasar dari Quran dan Sunnah. Yang sahih, Nabi bertaubat kepada Allah sudah sholat duha. Maka nama lain dari sholat duha adalah awabin. Lihat dalam sahih Bukhari. Nama lain dari sholat duha adalah sholat awabin. Sholat orang-orang yang bertaubat. Maka perbanyaklah sholat duha. Kemudian sesudahnya perbanyak 100 kali. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lisan berucap, hati menyesal dan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi lagi. Inilah hakikat taubat yang telah saya sebutkan tadi, insya Allah. Baik, ada yang lain? Iya, masih ada beberapa Pak Ustadz. Izin lanjut Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waktu zaman muda, puasa dan sholat banyak ditinggalkan. Bagaimana solusinya? Apakah kita bayar puasa dan mengqadha sholat? Syukron. Baik. Ibu wajib membayar puasanya. Karena puasa kata Allah fa'iddatu min ayamin ukhar. Diganti pada hari yang lain. Adapun sholat tidak. Untuk sholat, pertama lakukan 2 hal. Cukup bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Yang kedua, perbanyaklah sholat-sholat sunnah. Berdasarkan hadits Ibnu Majah dan lainnya, jika tidak sempurna kewajibannya, maka amalan sunnah menutupi kekurangannya. Adapun yang namanya sholat meninggalkan puasa, wajib mengqadhanya di lain waktu. Wallahu a'lam. Baik, lanjut Pak Ustadz. Ini ada bukan pertanyaan, cuma doa melepas sahabat Safar. Saya pikir karena waktu dan banyak pertanyaan, saya lanjut aja Pak Ustadz ya. Silakan. Oke, Afwan izin bertanya tentang zakat. Perhiasan emas yang sering kita pakai maupun yang jarang kita pakai, jika sudah mencapai nisab, apakah perhiasan tersebut wajib dihitung? Baik. Zakat emas simpanan investasi itu dizakatkan. Kalau perhiasan yang dipakai
Cukup sekali saja pertama kali. Tidak tiap tahun. Nanti lihat dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam. Ya. Oke, izin lanjut Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Ustadz kita semua selalu dalam limpahan berkah dari Allah. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap Muslim yang memilih untuk tidak melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa? Sebagai contoh, apakah kita tetap berbuat kepada dia sebagaimana seorang Muslim? Sebagai contoh, kita menjawab salamnya dengan waalaikumsalam dan sebagainya. Atau kita berbuat kepada seperti orang yang telah keluar dari Islam, seperti menjawab salamnya dengan waalaikum dan Baik. sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendapati saudara kita enggan beribadah, maka cari tahu dia. Kenapa dia tidak beribadah? Kalau dia bilang saya malas, dosa besar, tapi tidak membatalkan keislamannya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban ibadah, maka dia murtad dari Islam. Kalau dia tidak melakukannya karena ingkar, tidak percaya ada kewajiban-kewajiban syariat atasnya, ulama bersepakat dia murtad dari Islam. Maka orang semacam ini, tapi jangan dimurtadkan dulu. Kita nasihati dia. Kita tegakkan hujah kepadanya. Kita kasih tahu yang sebenarnya. Kemudian sudah jelas permasalahannya. Dia masih tetap dengan kebiasaan karena menganggap tidak wajib dia, maka dia murtad dari Islam. Nah, kalau mati, jangan diantar ke kuburan. Kalau sakit, jangan dijenguk. Kalau dia mengundang, tidak wajib mendatangi undangannya. Dan kalau dia bersih, tidak boleh didoakan, ditashmitkan. Dan jika dia salam, maka jawablah wa'alaikum saja. Tidak boleh wa'alaikumussalam karena dia kafir. Tapi cari tahu dulu alasannya. Kalau udah tahu alasannya, tegakkan hujah. Kasih tahu dia sebenarnya. Barangkali dia kena syubhat dan semacamnya. Sehingga kita luruskan pemahamannya. Kalau kita sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, tapi dia berkeyakinan tidak wajib baginya, maka dia murtad dari Islam. Dan hak Islamnya hilang secara otomatis. Wallahu a'lam. Baik, lanjut Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau setelah hari ketiga bulan Ramadan, apakah boleh sholat di rumah? Sholat tarawih boleh di rumah. Tapi sholat wajib bagi laki-laki tetap di masjid. Karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Adapun sholat sunnah boleh di rumah. Karena pada dasarnya sholat sunnah itu lebih utama di rumah. Wallahu alam. Tapi sholat wajib bagi laki-laki wajib di masjid. Wallahu alam. Baik, sementara untuk yang tertulis sudah habis Pak Ustadz. Namun mungkin yang raise hand, silahkan Bapak Ibu langsung jika ada yang raise hand. Saya belum bisa lihat semua. Silakan yang raise hand. Mungkin Bismillah, Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Novia ya. Ya betul Ustadz. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz, saya ada satu kendala. Apabila ada suatu saya nggak tahu itu yayasan atau apa, itu dia ngechat, maksudnya nge-WA gitu Ustadz. Maksudnya meminta infak atau sedekah untuk anak-anak yatim. Tapi mereka tuh berkata, Ibu Bunda, anak-anak yatim kelaparan, belum makan, apalagi itu ya Ustadz ya. Saya agak sedikit ada keraguan gitu Ustadz. Maksudnya apakah kita wajib memberikan atau bagaimana? Atau apabila kita tidak memberi, kita termasuk yang zolim, bagaimana Ustadz? Baik. Makasih Ustadz. Sedekah yang kita berikan harus jelas. Kalau ada surat atau informasi gitu cari tahu dulu Bu. Di zaman fitnah banyak orang menipu. Maka sebagai bentuk kehati-hatian hukumnya wajib. Kalau toh benar yang disampaikan dan kita kan nggak berdosa. Karena itu bentuk ihtiyat kehati-hatian agar dana umat tidak disalahgunakan. Karena menyalahgunakan dana umat kezaliman. Berhati-hati
Mencegah kezaliman adalah sebuah kebaikan. Jelas Bu ya? Ya Ustaz. Tapi itu kita nggak termasuk zolim kalau kita nggak Enggak. memberikan Ustaz. Kan kecuali ibu lihat langsung gitu loh. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Ya, iya sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang raise hand. Kalau enggak saya lanjutkan satu Pak Ustadz ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Untuk wanita lebih afdol mana untuk sholat tarawih di rumah atau di masjid? Jazakallah khairan. Baik. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, wanita sholat di rumahnya lebih baik. Seperti hadis Muslim. Seorang sahabiat bernama Ummu Hamid berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin sholat bersamamu di masjidmu ini, Masjid Nabawi. Dan Anda tahu semua, Masjid Nabawi pahalanya 1000 dibandingkan sholat di selain Masjidil Haram. Maka apa kata Nabi kepada Ummu Hamid? Sholat di kamarmu lebih utama daripada sholat di halaman rumahmu. Sholat di halaman rumahmu lebih utama daripada sholat di masjid kaum terdekat dengan rumahmu. Dan sholat di masjid terdekat dengan rumahmu lebih utama daripada sholat di masjidku ini. Hadis ini menunjukkan wanita sholat sendirian lebih utama daripada dia sholat berjamaah. Tetapi kalau memang dia membutuhkan tidak terlarang. Sebab kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Kata Nabi, jangan kalian melarang para wanita untuk izin ke masjid untuk sholat. Tetapi rumah mereka lebih baik untuk mereka. Jadi Nabi membolehkan wanita-wanita ke masjid. Tapi Nabi mewanti-wanti rumah mereka lebih baik untuk mereka sholat. Wallahu a'lam. Ya. Baik, izin dulu nih yang recent izin ya udah tertulis udah ada ini dari Swedia lagi. Pak Ustadz, tadi disampaikan tentang doa buruk malaikat bagi yang tidak bersalawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan. Nah. Dalam satu kajian majelis atau sedang membaca Al-Quran, kadang kita pas dengar nama Nabi terlupakan baca Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah kita termasuk kepada doa buruk malaikat tersebut? Tentu bisakah kita istighfar yang untuk sengaja tidak membalas. Misalnya Misalnya kita mendengar saya ceramah, Nabi SAW bersabda, kita lalu lupa, maka tidak berdosa karena lupa. Tapi kita sadar Nabi Muhammad disebut, kita sengaja tidak salawat, maka kita mendapatkan keburukan doa malaikat Jibril yang diaminkan Nabi SAW. Ya, maka biasakan untuk selalu bersalawat ketika mendengar Nabi SAW disebut. Wallahu a'lam. Ya. Nah, sementara kadang-kadang dalam satu pertemuan Pak Ustadz, itu nama Nabi berkali-kali disebutkan Muhammad. Apakah kita bersalawat tetap terus? Salawat kepada beliau setiap kita mendengar. Ya, setiap kita mendengar kita bersalawat untuknya. Kecuali jika kita lupa atau terlewat. Ya, jangan kita sengaja tidak mendoakan beliau. Bersalawat untuk beliau. Ini termasuk bakhil. Ya kata Nabi, orang yang bakhil adalah orang mendengar namaku disebut, tapi dia tidak bersalawat untukku. Wallahu a'lam. Ya. Oke, silakan untuk Bapak Ibu yang raise hand untuk bertanya. Nih pertanyaan tertulis sementara sudah habis. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Amalia ya. Apa kabar Ustadz? Baik, ini dari Kalimantan ya. Iya Ustadz. Silakan Amal. Ini kakak ipar saya, bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Silakan. Salam kenal Bapak Ibu. Ya Ustadz, saya mau tanya satu aja. Saya ini punya kendala, hafalan saya nggak maju-maju. Susah sekali mau hafal surah. Baik. Udah salat taubat, tapi apa ya kendalanya Ustadz? Mungkin bisa sharing Ustadz bagaimana tekniknya baiknya. Gini. Supaya mudah hafal, pertama target. Jadi Mbak Amal pertama bikin target. Kira-kira juz 30 berapa bulan? Taruh 5 bulan. Targetnya sesuai kemampuan kita. Catatan pertama, jangan ganti mushaf. Jangan ganti mushaf. Mushaf 1 ya.
Karena itu mempengaruhi daya ingat kita terhadap ayat-ayat Allah. Kedua, bikin bagi dua beramal. Kadang-kadang 5 bulan. Ya, juz 30 misalnya 5 bulan misalnya. 2,5 bulan baca saja, tidak usah hafal. Baca saja, 1 hari 5 kali. Bisa bayangkan 5 kali 75 hari. Dalam kaidah dalam syari dalam apa psikologi agama membaca saja berulang-ulang itu udah setengah hafal. Nah, nanti bulan ketiga kita mulai hafal satu-satu. Jelas? Jadi pertama, bikin target dulu. Misalnya juz 30 ayat yang sudah dihafal dan belum dihafal. Misalnya kalau kita udah hafal sebagiannya, sebagian belum. Misalnya 1 bulan. Saya pengen 12 ayat, 12 surat ini 1 bulan hafal. Maka ibu pertama jangan baca dulu. Pertama jangan hafal. Mengulang-ulang bacaan dulu. 1 hari 5 kali. Ya, jadi 1 bulan 150 kali. Pasti hafal. Setengah hafal. Nanti bulan Ustaz, kedua baru mulai menghafal. Itu lebih mudah. Yang ketiga, yang sudah dihafal diikat dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah diulang-ulang. Karena hafalan ketika sholat itu mengikat Al-Quran. Jelas? ya jelas. Iya. Kalau Assalamualaikum, Ustaz. metode, halo? Iya, silakan. Sekali lagi Ustadz, kalau metode saya dengan saya kan orangnya tuh lebih senang audio gitu. Saya dengarkan misalnya siapa gitu, saya ulang-ulang itu sebenarnya salah atau bagaimana ya Ustadz? Boleh itu ibadah, tapi untuk memperkuat daya ingat dulu. Ya, nah, jadi ya, kita baik. ada perangsangnya. Baik, Dan terima Mbak kasih. Amal perlu yakin masalah bukan pada Quran, pada Mbak Amal. Karena Allah pastikan Allah mudahkan Quran. Ya, Surat baik, 54 Allah ulang 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Jadi tidak mungkin nggak susah dihafal. Kemauan Baik. yang kurang. Di Ya. surat 55, surat 55 Ar-Rahman, ayat 1-4. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang ngajarkan Quran adalah Allah. Maka tidak mungkin tidak bisa kita hafal. Yang kurang adalah kemauannya. Yassarakallah, semoga Allah mudahkan ibu untuk menghafal Amin. Al-Quran. Amin. Terima kasih Ya, Ustadz. sama-sama. Jazakallah khair. Wa iyaki. Ada yang lain? Ada Pak Ustadz, Ya. saya terlewat satu nih. Apakah Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya bagaimana hukumnya apakah ketika sholat taraweh sudah hari ke-15 apakah ada sunnah untuk kunut saat witir? Sesungguhnya kunut yang sahih adalah kunut witir. Hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi memerintahkanku dan mengajariku untuk membaca kunut di setiap witirku. Jadi sebenarnya sunnahnya membaca kunut baik dalam Ramadan atau luar Ramadan. Ya, cuman mayoritas mazhab Syafi'i mereka memulai Ramadan pada hari yang ke-15. Tapi dalam hadis sudah disunahkan membaca kunut di setiap witir, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Jelas? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya Agus Susanto Ustadz. Ya silakan Pak. Saya ini sering ditunjuk jadi imam, tapi pada saat baca Al-Fatihah, Bismillahnya tidak saya sirkan. Terus kedua, setelah sholat maghrib atau isya, saya tidak selalu mengeraskan dalam zikir. Itu sementara imam-imam yang lain
itu pada dikencangkan Ustadz, Baik, disaharkan gitu maksudnya. baik. Bagaimana, mohon pencerahannya. Terima Yang kasih. benar, sesuai sunnah, Nabi tidak mengeraskan bismillah. Lihat dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi memulai bacaan Fatihah dengan mengeraskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bismillah dibaca, tapi tidak dikeraskan. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas? Sallaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman falam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas, aku selalu sholat di belakang Nabi sampai beliau meninggal. Aku selalu sholat di belakang Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal. Aku sholat di belakang Umar sampai Umar meninggal. Aku sholat di belakang Utsman sampai beliau meninggal. Dan keempat-empatnya tidak pernah mengeraskan bismillahnya. Mengeraskan tidak apa-apa. Tapi sesuai sunnah, sunnahnya tidak mengeraskan bismillah. Jelas Pak Agus? Yang Jelas, Pak. kedua, zikir diperintahkan untuk tidak dikeraskan. Surat 7, 204. Wadkur nafsak ya. Kata Allah, wadkurlah zikran. Ya, itu cukup di hati saja. Wadunal jamil qaubil ghuduwil asal. Dan tidak perlu mengeraskan suaramu di waktu pagi dan petang. Jadi sudah salat, tidak mengeraskannya, itulah yang dicontohkan oleh sunnah dan juga diperintahkan Quran surat 7 ayat 204. Jelas Pak Agus? Jelas, Pak. Ketiga, beragama itu mengikuti sunnah, Bu. Pak. Bukan mengikuti perasaan orang. Jelas? Jelas, Pak. Itu kalau ada jamaah yang ngajak salaman bagaimana Ustaz setelah sholat? Kalau Bapak diajak, tidak mengapa Bapak salaman. Tapi Bapak jangan memulai. Ya? Iya, iya. Jelas ya? Memulai ya Ustaz ya? Iya, jangan memulai. Karena itu bid'ah. Ya? Saya kan selalu habis salam, saya ngadep ke jamaah Ustaz. Iya, Lah masih itu sunnahnya pada seperti tangannya- itu. Tangannya pada pengen salaman sama saya bagaimana itu? Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, sering Bapak gitu, Pak salaman Ustadz. aja, Pak. Kan Bapak nggak mungkin tepis tangan mereka, kan? Iya, betul. Yang nggak boleh kalau Bapak yang memulai, Pak. Ada juga gini Oh, Pak Ustadz, Iya. imamnya keluar dari mimbar, terus makmumnya berbaris, muter salaman gitu. Itu Banyak. bid'ah. Oh ya, Karena itu bukan yang dicontohkan Nabi SAW. Tidak ada satu dalil. Laukana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu baik, tentu Nabi dan para sahabat mencontohkannya. Tidak ada Nabi mencontohkan habis salat berbaris lalu salaman. Tidak iya ada. betul. Jelas Dekat- ya? Dekat Rajasa gitu Pak Ustadz. Iya. Kalau Makanya sekali habis lagi, sholat Id, Ustaz, habis sholat Idul Fitri begitu, itu kalau ya salat Id bikin tidak, kalau barisan Ustaz. kayak itu terus bid'ah juga, Pak. Ya, Oh iya. ya karena tidak ada sunnahnya habis salat kemudian salaman, Bu. Tapi kalau udah bubar kemudian salaman karena lebaran kan ceritanya, Pak. Jelas ya? Iya, iya jelas Pak. Iya, iya. Jadi kita nggak usah ikut salaman-salaman yang rame-rame itu ya. Iya, tapi kalau Bapak dipaksakan nggak mungkin Bapak tepis kan? Kan kadang-kadang Bapak dipaksa dikasih tangan dijulurkan duluan kan? Iya Pak. Iya. Ya. Maka pada saat itu para ulama sepakat tidak mengapa kalau kita membalas salaman. Tapi yang tidak Itu boleh kalau kita Kalau habis sholat memulainya. Id Ustaz, kalau habis sholat Id, Ustadznya turun, imam-imam masjid pada ngumpul, lah itu pada cium-ciuman di situ. Ya Salam-salaman, itulah. cium-ciuman. Kan Nabi melarang tidak boleh mencium tangan orang. Enggak, ini cipika-cipiki Ustaz. Oh, itu termasuk ya kalau diyakini sebagai sunnah sholat maka bid'ah. Maka tidak boleh. Karena itu termasuk menetapkan syariat tanpa dalil. Jelas Kalau ya Pak sambil ya? nangis-nangis itu Ustaz. Mungkin
Wallahu alam Izin ya. lanjut Pak Ustadz. Iya. Izin bertanya bagaimana hukumnya itikaf di masjid hanya malam saja. Baik. Ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Utamanya, paling utama 10 kali 24 jam. Tapi kata Allah di Quran, surat 64 At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada sekemampuan. Misalnya bisanya hanya malam saja. Maka tidak ada ulama mengatakan tidak boleh. Karena tidak disyaratkan itikaf Ramadan mesti full 10 hari. Ya, karena hukumnya sunnah. Boleh full 10 hari, ya, kali 24 jam, atau apa yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan dan kesibukan kita. Wallahu a'lam. Jelas? Jelas Ustaz, terima kasih. Itu. Syukron. Baik, saya mau pergi ke suatu tempat ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irendi, Pak Bu Hajah Nisa. Syukron Ustaz. Terima kasih Dan Mbak tim Ade. kajian. Jazakallah khairan. Terima kasih Pak Ade. Ya Kak, wa yaki Ibu. Izin live, Bapak Ibu semua selamat menunaikan sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ade. Makasih Ibu Dini, apa kabar? Baik, alhamdulillah.